Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan materi tentang parameter genetik yang kedua, yaitu repeatabilitas. Kita sudah melihat, kalian sudah melihat pada video sebelumnya, yaitu tentang heritabilitas. Nah, parameter genetik yang kedua ini mirip dengan heritabilitas, tetapi dia menunjukkan tentang kepengulangan karakter pada generasi individu yang sama, pada generasi yang sama, tetapi pada periode produksi atau periode um, reproduksi yang berbeda. Jadi ada beberapa karakter atau sifat pada ternak yang bisa muncul berulang kali selama ternak tersebut hidup. Kita misalnya lihat pada sapi, mereka memproduksi susu tidak hanya sekali pada satu kali masa laktasi, tetapi setelah beranak yang pertama mereka berproduksi, setelah beranak kedua mereka berproduksi lagi, dan seterusnya sampai ternak tersebut mungkin di akhir dari populasi. Nah, kemudian produksi telur demikian juga. Jumlah anak sekelahiran liter size pada domba dan kambing misalnya demikian juga. Pada domba wool walaupun tidak begitu populer di kalangan kita demikian juga ya. Pada musim sekarang kalau di negara-negara yang beriklim dingin mereka mencukur pada setiap musim semi. Nah, jadi sifat-sifat tersebut muncul berkali-kali. Nah, ada kecenderungan bahwa sifat tersebut muncul mengikuti pola tertentu. Ada kecenderungan mengulang dengan kecenderungan yang tinggi, ada yang mengulang dengan kecenderungan yang rendah. Nah, ini berhubungan dengan suatu parameter yang kita kenal dengan repeatabilitas. Bagaimana suatu karakter itu dia akan mengulang lagi pada periode kedepannya. Kalau repeatabilitasnya tinggi, maka kecenderungan mengulangnya adalah tinggi. Jadi kalau yang awal produksi tinggi dengan repeatabilitas tinggi, maka kita dengan memilih yang tinggi maka peluang untuk benar itu tinggi. Tapi kalau nilai repeatabilitasnya rendah, walaupun pada periode awal mungkin produksinya tinggi, maka belum ada jaminan, belum tentu bahwa periode produksi berikutnya itu tinggi. Nah, demikian itu yang dimaksud dengan repeatabilitas. Ada kecenderungan ternak untuk mengulang produksinya. Oke. Repeatabilitas adalah ukuran keeratan atau konsistensi hubungan antar sifat yang muncul berulang kali. Bagaimana keeratan antar produksi susu, laktasi pertama, laktasi dua, dan seterusnya itu bagaimana keeratannya, konsistensinya. Apakah dia tinggi? Kalau tinggi berarti nilai repeatabilitasnya tinggi, atau sebaliknya. Nah, para repeatabilitas ini adalah nilai atau parameter populasi untuk karakter yang muncul berulang selama ternak hidup. Jadi kalau misalnya persentase karkas, nah berarti ternak hanya muncul sekali setelah dipotong, berarti dia bukan atau tidak memiliki nilai repeatabilitas. Oke. Nah, kita paham betul model matematis ini untuk individu. Fenotipa yang kita amati adalah fungsi dari nilai genetiknya dan nilai non-genetiknya atau nilai environmentnya. Nah, kemudian kita pecah ya. Nilai environment ini ada komponen yang disebutnya environment tetap, permanen, ada environment yang temporary, yang sementara. Yang tetap apa ada? Lingkungan yang sifatnya tetap ada. Jadi misalnya cacat bawaan, ternak yang cacat bawaan. Jadi semenjak dia lahir dengan membawa kondisi cacat, misalnya, maka cacatnya itu dia akan mempengaruhi P-nya ini secara permanen. Apakah misalnya dia memiliki kelainan pada ambing misalnya ya, yang dia tentu saja akan mempengaruhi produksi susu. Nah, ini maksudnya adalah dia bukan genetik, tetapi dia permanen. Sepanjang ternak itu hidup, dia kondisinya akan seperti itu. Nah, demikian. Jadi mirip dengan permanennya G, tetapi ini adalah bukan G, karena kalau ternak yang memiliki kelainan tersebut, anak-anaknya tidak ada kecenderungan untuk mewarisi sifat tersebut karena dia memang bukan genetis, bukan diwariskan.
Oke, nah kemudian kita mengenal ada istilah producing ability atau kemampuan memproduksi yang dimiliki seekor ternak. Dulu producing ability ini dikenal pada sapi perah yang disebut dengan most producing MPPA, most probable producing ability. Jadi bagaimana sapi itu berproduksi, kemampuan produksinya untuk periode ke depan, producing ability. Jadi sehingga PA ini, producing ability ini ada komponen G yang permanen ya, kemudian yang lingkungan yang permanen. Nah, kemudian kalau kita pecah yang G itu biasa ada komponen dominan epistasis, kemudian ditambah lagi yang non genetik yang di sini. Jadi PA ini ada aditif, dominan, epistasis, dan non genetik. PA adalah bukan murni genetik dan bukan murni environment karena dia adalah gabungan genetik dan environment. Nah, ini ilustrasi dari buku Bardon tahun 2000, Understanding Animal Breeding volume 2. Nah, ini menunjukkan tentang kalau kita bisa mengukur ya, yang fenotipik ini bisa diukur, tapi yang lainnya ini hanya ilustratif ya, untuk menggambarkan saja. Kalau kita bisa mengukur misalnya ini producing ability yang komponennya adalah genetik dan permanent environment, dan ini ada yang kotak bolong ini adalah temporary. Jadi di sini. Nah, ini tentang 10 ternak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bawah juga sama. Nah, ini masing-masing individu ini memiliki 2 kali catatan. Misalnya catatan pertama, laktasi pertama, misalnya, dan laktasi periode kedua. Kira-kira begitu. Nah, ini gambar bawah dan atas, ini nilai repeatabilitas yang berbeda. Ini 0,1, ini 0,8. Nah, kita lihat. Nilai fenotipik ini, nah ini, yang pertama ini, oke, garis horizontal di sini adalah mu ya, nilai tengah. Jadi individu satu ini dia memiliki nilai fenotipik yang segini rendah, nilai temporary-nya tinggi, kemudian nilai producing ability-nya rendah, maka gabungannya menjadi nilai P. Ya, ini segini. Kemudian yang ini dengan komposisi seperti itu muncul seperti ini. Jadi ini pertama di atas rata-rata, periode kedua di bawah rata-rata jauh. Nah, yang berikutnya ini P-nya di atas rata-rata tinggi, ini juga bahkan lebih tinggi. Ini demikian, turun sedikit. Ini di bawah dan konsisten di bawah. Ini jauh di bawah, konsisten jauh di bawah, tapi sedikit meningkat sedikit. Tapi masih tetap di bawah rata-rata. Ya, ini konsisten di bawah rata-rata. Kemudian ini konsisten di atas rata-rata, ada sedikit menaikan. Ini tidak konsisten. Ini tidak konsisten. Nah, kalau kita lihat berapa yang konsisten dari 10 itu. Nah, yang tidak konsisten 1, kemudian 2, dan 3. Ada 3 yang tidak konsisten, yang 7 itu konsisten. Konsisten artinya yang pertama itu positif di atas rata-rata, yang kedua positif rata-rata. Kalau nanti pertama negatif di bawah rata-rata, demikian juga. Nah, ini konsisten artinya, konsistensi tadi itu, keeratan hubungan. Nah, ini disebut dengan nilai repeatabilitas tinggi, 0,8. Karena tadi konsistensinya tinggi. Yang tinggi pertama ya tinggi kedua, yang rendah di periode pertama ya rendah kedua, demikian. Nah, kita lihat yang repeatabilitasnya rendah ini. Di sini di atas rata-rata kecil sedikit. Nah, yang berikutnya positif jauh di atas rata-rata. Ini negatif sedikit, ini negatif jauh. Ini negatif, ini positif. Ini positif agak jauh, ini positif sedikit. Ini negatif, ini positif. Ini negatif jauh, ini positif sedikit. Ini positif medium, ini negatif medium. Nah, ini medium negatif-negatif. Ini positif kecil, ini tidak konsisten. Nah, kalau kita lihat ke konsistensinya, maka mana yang konsisten dari ilustrasi di repeatabilitas rendah ini? Yang tidak konsisten atau yang konsisten saja ya. Yang konsisten ini tidak begitu konsisten walaupun sama-sama di atas. Ini rendah, tinggi. Nah, ini jauh tidak konsisten, ini tidak konsisten banget, ini demikian, ini juga, ini juga. Jadi ini banyak yang tidak konsisten. Artinya yang konsisten sedikit. Berarti konsistensinya rendah. Nah, ini makanya nilai repeatabilitasnya rendah. Saya kira kalian sudah bisa membayangkan apa itu nilai repeatabilitas. Adalah tingkat keeratan antar karakter atau fenotipe yang berulang. Jadi korelasi saja P1 dengan P2. Produksi pertama dengan produksi kedua, korelasinya bagaimana?
Repeatabilitas adalah tingkat keeratan suatu karakter dengan producing ability-nya. Nah, ini adalah kuadrat dari P dengan PA-nya. Kuadrat dari P dengan PA-nya. Nah, nilainya karena korelasi kan berarti minus 1 sampai positif 1 kalau nilai korelasi. Tetapi untuk parameter repeatabilitas ini tidak ada nilai yang negatif. Ya, karena memang karakter pada ternak itu memiliki kecenderungan. Walaupun kecenderungan itu mungkin rendah, mungkin sedang, mungkin tinggi. Nah, sehingga kisaran nilainya secara teoritis adalah mulai dari 0 sampai positif 1. Berguna untuk memprediksi produksi karakter ternak pada waktu yang akan datang. Nah, kalau sudah kita ketahui nilai konsistensinya tinggi, maka kalau akan memilih ternak yang produksinya bagus, maka kalau menemui ternak yang produksi pertamanya jelek, tidak dipilih. Karena nanti akan dia memiliki kecenderungan yang tinggi untuk rendah juga. Nah, tetapi kalau nilai repeatabilitasnya rendah, kalau sekarang itu produksinya tinggi, maka pada periode ke depan belum tentu tinggi. Atau kalau yang sekarang rendah, ke depan belum tentu rendah. Nah, itu kalau nilai repeatabilitasnya rendah. Jadi kita bisa menggunakan, kalau repeatabilitasnya tinggi, kita bisa punya keyakinan yang cukup untuk memilih ternak berdasarkan produksi awalnya. Nilai taksirannya bersifat relatif seperti heritabilitas demikian juga. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, mengukurnya adalah menggunakan tadi komponen ragam dibagi-bagi komponennya, kemudian seluruhnya yang permanen ini dibandingkan dengan ragam totalnya. Jadi ini. Nah, bagaimana kalau mengukurnya jika ada hanya dua catatan, misalnya laktasi pertama, laktasi kedua, maka bisa dicari menggunakan korelasi fenotipik P1 dan P2. Kalau lebih dari dua, nah mungkin ada 10 misalnya atau 7 laktasi. Nah, bisa menggunakan rata-rata semua pasangan korelasi. Nah, kalau misalnya ada 10 N data, misalnya laktasinya sampai 10, ada berapa pasang korelasi? N kali N minus 1, 10 kali 9, 10 kali 9, 90 bagi 2. Berapa? 10 kali 9 bagi 2. Banyak kan pasang korelasinya? Nah, maka tidak efektif. Maka kemudian ada metode yang lebih baik, yaitu menggunakan intra-kelas korelasi atau korelasi dalam kelas menggunakan ANAVA. Mirip dengan model pejantan tadi, ini adalah periodenya. Periode laktasi pertama, laktasi kedua, laktasi ketiga, laktasi keempat. Nah, ini model matematiknya seperti ini. Diselesaikan dengan analisis variansi menggunakan model seperti ini, kemudian dicari intra-kelas korelasinya, T-nya. Oke, ini model ANAVA-nya antar individu, antar pengukuran dalam individu sama seperti tadi, komponen variansinya ini, kemudian kita mencari ini variansi I antar individu. Nah, kemudian kita bagi dengan ragam totalnya. Nah, itu adalah proporsi dari ragam total yang disebabkan oleh ragam antar individu yang bersifat permanen, meliputi ragam gen, ragam genetik, dan juga ragam lingkungan yang bersifat permanen, ragam antara individu itu. Oke, manfaat repeatabilitas, apa manfaatnya? Tadi sudah bisa untuk memilih atau memprediksi produksi pada periode ke depan, ini di sini. Yang berikutnya untuk menaksir atau memprediksi atau mengkalkulasi seberapa penting penambahan sifat, pengukuran penambahan sifat untuk program seleksi. Apakah cukup menggunakan 2 laktasi saja ataukah kita perlu menambah sampai 7 misalnya. Nah, itu manfaat dari repeatabilitas. Pada heritabilitas yang rendah, kita perlu catatan yang banyak. Kalau heritabilitasnya tinggi, kita cukup dengan informasi yang sedikit dengan jumlah misalnya periode 1 atau bahkan 2 saja. Nanti akan berhubungan dengan responnya ya. Nah, selain itu adalah untuk mengetahui batas atas atau upper limit heritabilitas. Karena tadi rumusnya ini, yang beda adalah pembagian pembilangnya. Di sini ada VA, di sini ada komponen yang selain aditif, ada D, ada I, dan VE. Maka kalau tidak ada D, I, dan VE, maka heritabilitas sama dengan repeatabilitasnya. Nah,
Berarti dia repeatabilitas adalah batas atas dari heritabilitas. Ini perbandingannya semuanya berhubungan dengan kemiripan performa atau karakteristik ternak. Nah, kemiripan pada heritabilitas adalah kemiripan antar generasi, tetua ke anak. Kemudian kalau repeatabilitas, kemiripan antar periode produksi pada generasi individu yang sama. Nah, ini pewarisan atau penurunan, di sini pengulangan disebutnya. Rumusnya ini di sini pembandingnya adalah VA saja, di sini ada VD, VI dan VP. Nilainya kisarannya sama, 0 sampai 1. Tetapi nilai heritabilitas kalau tidak ada komponen dominan visualization PE, maka nilainya sama dengan repeatabilitas. Tetapi kalau ada komponen ini, maka nilai repeatabilitas lebih tinggi dari heritabilitas ini. Nah, korelasi genetik. Jadi dua karakter itu bisa berkorelasi secara fenotipik yang kita amati, kemudian kita ukur korelasinya, itu namanya korelasi fenotipik. Nah, korelasi fenotipik itu bisa ada komponen genetiknya. Kalau misalnya gen yang mengontrol itu dia banyak yang sama atau disebut dengan pleiotropi ini. Efek pleiotropik gen. Jadi satu gen mempengaruhi lebih dari satu sifat, maka kemudian sifat tersebut memiliki korelasi genetik. Nah, bagaimana sebetulnya korelasi genetik itu? Dia kalau kita bisa mengukur atau menaksir NP-nya, breeding value, nilai pemuliaan, maka korelasi genetik itu adalah korelasi antar NP dari dua sifat. Jadi misalnya produksi susu dengan kadar lemak susu. Bagaimana nilai pemuliaannya, kemudian korelasinya bagaimana nilai produksi susu dan kadar lemak itu. Nah, itu dia menunjukkan korelasi genetiknya. Nah, kita rumus korelasi pada bagian standar ini menggunakan kovariansi. Kita bisa cari kovariansi menggunakan analisis statistik. Maaf, untuk menghitung korelasi genetiknya. Nah, karena ini korelasi, maka nilainya kisarannya adalah -1, sempurna negatif hingga sempurna positif. Nilainya di antara itu, tidak bisa lebih dari 1,0 atau kurang dari 1,0. Ini contoh korelasi genetik dari Falconer and Mackey 94 pada sifat beberapa pada ternak, misalnya ini sapi produksi susu dengan kadar butterfat pada laktasi pertama. Korelasi fenotipiknya negatif, genetiknya negatif, lingkungannya juga negatif. Nah, dan seterusnya berbeda-beda. Produksi susu dengan laktasi pertama dan laktasi kedua. Nah, ini korelasinya adalah positif. Nah, hasilnya kalau korelasinya positif tinggi seperti ini, kalau kita sudah punya data laktasi pertama, maka kita punya keyakinan yang cukup tinggi untuk memilih untuk produksi yang kedua. Diharapkan akan memiliki kecenderungan yang sama karena nilai korelasinya ini korelasi genetik laktasi pertama dan laktasi 2. Jadi ada banyak gen yang berperan kepada kedua laktasi itu. Artinya banyak gen yang pleiotropik. Atau bahkan sama gennya. Oke, sehingga nilai pemuliaannya, tadi korelasi nilai pemuliaannya antara laktasi pertama dan laktasi 2 juga tinggi. Itulah demikian korelasi genetik. Apa manfaatnya? Banyak sifat-sifat pada ternak itu yang kalau kita ukur memerlukan biaya yang tinggi. Nah, kalau kita punya informasi tentang korelasi genetiknya, maka pada aplikasi penerapan program seleksi, kita bisa menggunakan informasi sifat yang memiliki korelasi yang cukup tinggi. Sehingga tidak perlu melakukan pengukuran untuk sifat yang mahal diukur. Misalnya, pengukuran individual feed intake. Pengukuran feed intake itu mahal menggunakan alat, sehingga kita cari apa yang kira-kira memiliki korelasi genetik tinggi, maka kita bisa substitusi ganti program pemuliaan menggunakan karakter atau sifat yang memiliki korelasi tinggi tersebut. Nah, demikian juga misalnya pada sifat-sifat yang hanya bisa diperoleh dengan cara memotong, misalnya persentase karkas. Kita berarti untuk mendapatkannya harus memotong ternak, maka populasi kita kan habis. Nah, kita cari apa yang berkorelasi
genetik tinggi dengan persentase karkas. Apakah misalnya bobot lahir, apakah bobot sapi, ataukah bobot umur tertentu, atau ada sifat yang lain. Maka kita bisa melakukan seleksi untuk persentase karkas menggunakan sifat yang tadi berkorelasi positif tersebut. Demikian saya kira silakan dibaca lagi materi yang lain yang berkenaan dengan repeatabilitas dan korelasi genetik. Demikian, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.